Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya, Cek Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 118 sampai 120, di mana kita akan diperlihatkan amarah Sung Jinwoo, dan kita juga akan diperlihatkan akhir daripada Gate Rank A super besar di kota Busan. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai. Cerita dimulai saat monster orc hendak menghabisi Jin Ah karena merasakan energi sihir yang ada padanya. Dan tiba-tiba keluarlah Jenderal High Orc yang menghentikan serangan tersebut dan melepaskan pukulan kuatnya sehingga membuat monster orc tersebut terbang melewati atap. Dan muncul lagi dua bayangan Jenderal High Orc yang siap melindungi Jin Ah layaknya para pengawal. Scene berpindah ke tempat Sung Jinwoo berada. Terlihat dia sedang menyelusuri dungeon bersama dengan para hunter Guild Knight. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya monster Two-Headed Ghoul. Dengan ganasnya, monster itu mengayunkan kapaknya dan hendak menyerang mereka. Pak Jong-soo pun bersiap-siap untuk menghentikan gerakannya dan ia menyiapkan tameng untuk menghentikan serangan kapak tersebut. Lalu ia memanggil para bawahannya untuk menyerang monster tersebut. Kalian semua, seranglah dia. Mereka semua bekerja sama untuk menjatuhkannya. Terlihat seorang hunter berhasil melukai mata monster tersebut, dan dua lainnya menyerang tangan dan kakinya hingga membuatnya jatuh. Kemudian hunter tipe mage pun menggunakan sihir api dan petir untuk menghancurkannya. Mereka semua pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Jong-soo berkata kepada Hunter Sung Jinwoo, "Hunter Sung, aku rasa raid kali ini tidak akan selesai dengan mudah. Baru pertama kita masuk dungeon, kita langsung dihadang oleh monster tingkat tinggi seperti ini. Apakah kau tahu Hunter Sung, apa itu monster Two-Headed Ghoul? Itu adalah monster penjaga makam. Aku yakin bos mereka pasti sangatlah kuat." Dan betapa kagetnya mereka, tiba-tiba muncullah sekelompok monster undead, adapun monster mayat hidup. Salah satu dari mereka berkata, "Kapten, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" Namun anehnya para monster tersebut tidak menyerang mereka. Mereka semua bertanya-tanya, kenapa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka hanya diam saja? Hunter Sung sedikit heran. Apakah karena monster tersebut melihat dirinya? Namun hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba Hunter Sung merasakan transmisi yang sangat kuat dari pasukan Jenderal High Orc yang ditinggalkan kepada Jin Ah. Ia pun merasakan sesuatu yang sangat berbahaya akan terjadi kepada Jin Ah. Ia berkata, "Aku harus keluar dari gate ini secepat mungkin, karena ada satu masalah yang harus aku selesaikan." Dengan kaget, Jong-soo pun berkata, "Hunter Sung, apa yang akan kau lakukan? Kalau kau tidak di sini, kau tahu kan apa yang akan terjadi kepada kami semua?" Baiklah. Kalau begitu, aku akan meninggalkan seseorang yang bisa menggantikan diriku di sini. Dia akan membantu kalian di sini." Dan betapa kagetnya mereka saat melihat Hunter Sung mengeluarkan Beru untuk menggantikan posisinya. Hunter Sung berkata kepada Beru, "Beru, lindungilah para manusia ini." Beru pun menanggapinya dengan berkata, "Baiklah rajaku, tapi bagaimana kalau dengan yang bukan manusia?" "Lakukanlah sesukamu Beru." "Baiklah rajaku." Beru meraung dengan kerasnya, membuat para hunter merinding ketakutan karena terintimidasi dengan aura Beru yang sangat kuat. Hunter Sung memanggil lagi beberapa pasukan semut
sebagai bala bantuan untuk mereka semua. Hunter Sung berkata, "Aku rasa 20 saja sudah cukup. Mereka semua adalah pasukan-pasukan yang akan membantu kalian." Jong Su pun menanggapinya sambil berkata, "Tunggu Hunter Sung, apa kamu akan pergi begitu saja? Bagaimana kalau monster-monster ini hilang kendali?" Dengan nada marah, Hunter Sung menegaskan, "Kalau kalian tidak mau, maka aku bisa menariknya kembali. Lebih baik ada mereka daripada tidak ada sama sekali, kan?" Melihat Hunter Sung yang sudah marah, mereka berkata, "Baiklah Hunter Sung." Hunter Sung hendak pergi ke tempat Jin Ah berada menggunakan Shadow Exchange. Namun masih tersisa waktu cooldown. Ia pun bergumam, "Sialan, kenapa harus terjadi di saat-saat seperti ini?" Kemudian ia pun langsung pergi melesat dengan sangat cepat. Kemudian muncullah beberapa pasukan monster di hadapan Hunter Sung dan ia berkata, "Minggirlah kalian, aku tidak punya waktu untuk kalian." Namun anehnya para monster itu menunduk, membuat Hunter Sung berpikir, apakah mungkin mereka semua bertindak seperti ini karena mengetahui kalau aku adalah Shadow Monarch? Ia pun memanggil Kaisel dan keluar melewati gate. "Kaisel, pergilah ke tempat di mana Jin Ah berada. Pergilah secepat yang kau bisa." Sung Jinwoo pun menggunakan skill Domain Monarch untuk mempercepat pergerakan Kaisel agar lebih cepat sampai ke tempat di mana Jin Ah berada. Terlihat di sekolah para Jenderal High Oak bertarung mati-matian melawan pasukan Monster Orc. Mereka berhasil membelah Monster Orc menjadi dua, sehingga membuat para murid menjadi lebih tenang. Pertarungan pun semakin menjadi-jadi. Walaupun Monster Orc sangatlah banyak, tetapi mereka semua tidak bisa mengalahkan 3 pasukan High Orc. Setelah mengalahkan pasukan Monster Orc, mereka semua kembali lagi mendekati Jin Ah dan mengawalnya. Salah satu Jenderal High Orc menunjuk ke arah pintu, menandakan bahwa ada kekuatan yang sangat berbahaya di balik pintu tersebut. Dan terlihat salah satu pasukan Monster Orc menghadap pemimpin mereka dan berkata, "Ada 3 pasukan High Orc yang menghalangi jalan kami. Mereka sangatlah kuat, sehingga membuat pasukan kita berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah." "Apa? Ini sangat menyedihkan. Pasukan suku Orc yang agung bahkan tidak bisa mengalahkan High Orc. Baiklah, aku sendiri yang akan menghabisi mereka." Scene berpindah ke dalam dungeon Gulkeneck. Terlihat para hunter sedang bersama pasukan bayangan Sung Jinwoo. Mereka sangat ketakutan karena takut pasukan bayangan berbalik menyerang mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Kapten, apakah lebih baik kita mundur saja dari raid ini?" Jong Su pun menjawabnya, "Tidak bisa mundur. Kalau kita keluar dari gate ini, apa yang harus kita sampaikan pada reporter? Kalau kita berkata mundur hanya karena takut makhluk summon milik Sung Jinwoo menyerang kita, itu sangatlah memalukan." Kemudian tiba-tiba datanglah Beru di depan Park Jong Su yang membuatnya merinding ketakutan hingga jatuh terduduk. Beru pun melemparkan kepala monster yang berhasil dibunuhnya kepada Park Jong Su. Dan ia pun berbalik pergi menuju ke tempat pasukan berada. Mereka semua mendekati Park Jong Su dan berkata, "Kapten, apakah kau baik-baik saja?" Jong Su sangat terkejut melihat apa yang ada di depannya. Bukankah ini kepala Dead Knecht? Bagaimana mungkin monster itu berhasil membunuhnya dengan sangat mudah? Tidak kusangka kalau dia sekuat ini. Apakah kalian tahu berapa banyak yang bisa kita dapat dari monster tingkat tinggi seperti ini? Kita akan memperoleh keuntungan yang besar. Kalau begini, siapa yang akan mundur? Kemudian mereka berkata, "Hei Kapten, apa yang sedang kau pikirkan? Kalau kau tidak cepat, nanti kami akan meninggalkanmu." Hah? Apa-apaan mereka? Kenapa mereka jadi sesemangat ini?
Scene berpindah di sekolah. Terlihat Groktar berhadapan dengan pasukan High Orc. Pasukan Monster Orc sangat bersemangat karena melihat pemimpin mereka hendak melakukan pertarungan. Groktar berkata, "Tato melambangkan kemenangan Orc. Semakin banyak tato yang kau dapatkan, maka semakin banyak pula pertarungan yang telah engkau lalui." Hahaha, aku yakin kalian pasti sudah banyak juga melakukan pertarungan. Baiklah kalau begitu, buatlah aku merasa senang, wahai prajurit High Orc. Groktar langsung mengayunkan pedangnya. Namun betapa mengejutkannya, pedang tersebut berhasil dihentikan oleh pasukan High Orc. Tidak kusangka, kalian boleh juga, tapi itu semua belum cukup. Lalu Groktar pun langsung menebas pasukan High Orc, dan betapa terkejutnya ia, tubuh yang berhasil ditebas tumbuh kembali seperti semula. Bagaimana mungkin? Sihir macam apa ini? Tidak sulit untuk membunuh mereka, tapi tiba-tiba terdengar suara di kepalanya, "Bunuh manusia, bunuh manusia." Sialan, suara ini lagi. Ini benar-benar membuatku sakit. Kemudian ia melihat salah satu pasukan High Orc melindungi seorang wanita, dan ia yakin pasti wanita itulah yang mengendalikan mereka semua. Ia berkata kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, seranglah mereka semua. Pasukan High Orc ini akan utuh kembali jika mereka hancur. Jadi teruslah serang mereka. Jangan beri kesempatan untuk mereka utuh kembali." Pasukan Monster Orc pun mulai menyerang pasukan High Orc. Karena kalah jumlah, mereka bertiga pun terdesak dan berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Monster Orc. Kemudian Groktar pun menuju kepada Jin-Ah dan mencekram kepalanya. "Aku bisa merasakan aliran sihir darimu manusia. Matilah kau, dasar manusia rendahan." Dan tiba-tiba Groktar merasakan aura yang sangat mengerikan. Saking mengerikannya aura tersebut, ia pun gemetar dan melepaskan cengkramannya terhadap Jin-Ah. Sesuatu yang mengerikan akan datang ke sini. Kalian semua, minggirlah." Tiba-tiba gedung sekolah pun hancur. Wah, dan muncullah Hunter Sung bersama Kaisel yang sudah berada di sisi Jin-Ah. Ia pun memegang kepala Jin-Ah dan berkata, "Tenanglah Jin-Ah, semuanya akan baik-baik saja." Groktar berkata, "Aku Groktar, siapa kau?" Sung Jinwo menjawabnya dengan menggunakan bahasa Monarch. "Kau diamlah, tunggu saja giliranmu nanti." Melihat bekas cengkraman yang ada di wajah Jin-Ah, Sung Jinwo sangat murka. Lalu ia memanggil Igris dan menyuruh Igris untuk menjaga Jin-Ah dan juga murid-murid lainnya. Dan Kaisel berdiri di luar sekolah agar para murid bisa turun dengan selamat. Setelah itu Sung Jinwo berbalik menghadap Groktar, dan Groktar berkata, "Ternyata begitu. Rupanya pasukan bayangan itu semua adalah milikmu. Kau ini siapa? Dan kenapa kau bisa berbahasa kami?" Namun Sung Jinwo hanya terdiam karena sangat marah. Dan Groktar pun menyuruh pasukannya untuk menyerang Sung Jinwo. Dengan mudahnya Sung Jinwo menghentikan serangan tersebut dan membantingnya, lalu menginjak kepalanya hingga hancur. Kemudian mereka menyerang secara bersamaan, dan Sung Jinwo menggunakan skill Shadow Monarch untuk menghentikan serangan mereka, lalu menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah. Semua pasukan Groktar berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Groktar semakin panik. Siapa kau sebenarnya? Kemudian Sung Jinwo menggunakan skill Monarch Combination dan langsung mencengkram kepala Groktar. Melihat keadaan sekolah yang sangat mengenaskan, Sung Jinwo bertanya kepada Groktar, "Aku tanya padamu, kenapa kalian sangat ingin membunuh manusia? Apa alasan kalian sebenarnya?" Groktar menjawab, "Karena perintah di kepala kami, perintah yang menganjurkan kami untuk membunuh manusia." Sung Jinwo bertanya lagi, "Namun,
Apakah kau mendengar perintah tersebut saat kau berhadapan denganku? Dengan nada yang penuh ketakutan, dokter menjawab, tidak. Kalau begitu, matilah kau. Scene berpindah di dalam gate. Terlihat salah satu pasukan hunter memperebutkan jasad monster yang berhasil dikalahkan dengan prajurit bayangan. Karena merasa terancam, pasukan bayangan tersebut pun menyerang hunter yang memperebutkan jasad monster itu. Lalu kemudian Beru datang dan menghentikan pertikaian tersebut dan mengobati luka yang disebabkan oleh pasukan bayangan. Hunter tersebut sangat heran. Kenapa makhluk summon itu bisa menggunakan skill penyembuh? Bahkan skill itu lebih hebat daripada miliknya. Kemudian mereka semua kembali menelusuri dungeon tersebut. Akhirnya mereka semua sampai di tempat di mana bos dungeon berada. Dan betapa terkejutnya mereka karena yang menjadi bos dungeon adalah Arklay. Mereka berkata, bagaimana mungkin? Ternyata bos dungeon di sini adalah Arklay. Bahkan ini jauh lebih kuat daripada Dead Knight, salah satu dari guild besar Cina. Mereka semua dibantai oleh satu Arklay dan jadilah dungeon break. Kejadian itu bisa diredam berkat Hunter Liu Zigang. Bawahan Park Jong-soo pun bertanya kepadanya, bagaimana ini Kapten? Apa yang harus kita lakukan? Di tengah kepanikan tersebut, para monster yang telah dibunuhnya pun hidup kembali, yang membuat keadaan semakin panik. Yerim, gunakanlah skillmu. Yerim pun langsung menggunakan skillnya. Namun sayang, dia berkata, Ketua, cepat selesaikan ini. Waktuku hanya bisa bertahan selama 5 menit. Sialan. Di tengah kepanikan tersebut, datanglah Beru dengan santainya dan berhadapan langsung dengan bos dungeon. Saat melihat Beru, bos dungeon itu berkata, prajurit bayangan, bagaimana mungkin pasukan sang monark datang menyerang kami? Kenapa kalian menyerang kami, prajurit bayangan? Lantas Beru menjawabnya, karena sang monark telah memilih kami, sedangkan kamu tidak. Tidak mungkin. Biarkan aku bertanya sendiri kepada sang monark. Lalu tiba-tiba Beru pun langsung menyerangnya, menghancurkan inti sumber daripada kehidupannya. Monster sialan, mau mati saja banyak bertanya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video selanjutnya.